Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Pras Cinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Murderer. Film ini diperankan oleh Ma Dong-soo, Ah Don-kyu, dan Kim Hyun-soo. Saya menyarankan kalian semua untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu, karena isi dari video ini adalah konten full spoiler. Tapi untuk yang masih mau lanjut, ya udah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jo Hyuk sedang memergoki istrinya sedang berhubungan badan dengan pria lain. Jo Hyuk yang sudah tidak sabar langsung masuk rumah itu untuk membunuh pria tersebut. Tak hanya itu, ia pun tidak segan-segan membunuh istrinya sendiri. 6 tahun berlalu, terlihat seorang anak yang sering dibully bernama Yongho. Saat pulang sekolah, ia sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan untuk membersihkan tulisan yang ada di tasnya. Di sungai tiba-tiba ia mendengar suara telepon yang berdering. Ia menoleh dan melihat ada seorang gadis yang bersembunyi di bawah jembatan. Saat Yongho ingin pergi, tiba-tiba ada mobil di atas jembatan yang menanyakan seorang gadis berpakaian kuning. Sejenak ia melihat gadis yang ada di hadapannya. Yongho lalu mengatakan jika ia tidak melihat siapapun di sana. Dan mobil pun langsung pergi, begitu juga dengan gadis itu. Setibanya di rumah, Jong Hyun sang ayah terlihat sedang sibuk membersihkan kandang anjing. Jong Hyun sangat cuek kepada Yongho, yaitu anaknya sendiri. Bahkan seperti tidak pernah bicara dengan Yongho. Tapi jauh di lubuk hatinya ia sangat menyayangi anaknya itu. Yongho juga memiliki bakat melukis sejak ia kecil. Esok harinya ketika di sekolah, gadis yang kemarin ditemui Yongho ternyata menjadi murid baru di sekolahnya. Gadis itu bernama Jisoo. Sepulang sekolah, Yongho kembali berada di bawah jembatan dan melihat kehadiran Jisoo. Melihat hal itu, Jisoo mengira jika Yongho disuruh anak nakal yang ada di kelasnya untuk membulinya. Yongho kemudian meminta maaf dan pergi. Karena merasa salah menuduh, Jisoo lalu mengajak Yongho untuk bermain layang-layang. Namun sayangnya Yongho tidak ahli dalam bermain layang-layang. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, Yongho terlihat membantu ayahnya di peternakan anjing. Yongho meminta rantai yang tidak digunakan kepada ayahnya dan juga meminta uang saku lebih dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Setelah itu Yongho mandi dengan sangat wangi dan bersih. Yongho mendatangi Jisoo dengan membawa makanan dari uang pemberian ayahnya tadi. Ia lalu berniat mengajak Jisoo makan bersama, tapi Jisoo menolaknya. Setelah itu datang sekelompok anak nakal yang diketuai oleh Choi. Hal itu membuat Yongho menjadi ketakutan. Jisoo pun ingin pergi tapi ditahan oleh Choi. Yongho yang tidak tega melihat Jisoo mau mencoba membantu, tapi ia malah dihajar oleh mereka. Tapi Yongho tidak berani melawan hingga wali kelas mereka mengetahui hal tersebut. Sambil mengobati luka Yongho, ibu guru mencoba menyemangati dan meminta Yongho untuk bersikap tegas dan lebih percaya diri. Di sisi lain, Jisoo terlihat makan bersama dengan ayahnya, yang selalu memaksa Jisoo untuk menjadi anak yang berprestasi. Di situ Jisoo teringat jika dulu ayahnya sedang menggandeng wanita. Jisoo pun sangat sedih karena merasa orang tuanya tidak ada yang peduli kepadanya. Kembali ke masa kecil Jisoo yang saat itu menunjukkan hasil sekolahnya. Tiba-tiba bertemu seorang pria tinggi besar yang membekapnya. Sepulang sekolah, Jisoo berdebat dengan ibunya karena ibunya sering mabuk-mabukan. Jisoo yang merasa tidak perhatikan oleh orang tuanya, akhirnya ia keluar rumah untuk pergi ke jembatan. Di sana Jisoo melihat Yongho yang sedang mencoba menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian menghampirinya, ia malah curhat tentang keluarganya yang sedang tidak harmonis. Mengapa ia harus lahir ke dunia ini, bila orang tuanya sendiri bersikap seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Cerita Jisoo membuat Yongho jadi ikut sedih. Angin malam berhembus dan layang-layang itu pun terbang. Ini pertama kalinya Jisoo dan Yongho bermain bersama. Dari kejauhan terlihat ayah Yongho yang melihat hal tersebut ikut merasa senang. Esoknya mereka menjadi semakin dekat dan sering menghabiskan waktu di bawah jembatan. Yongho kemudian memberikan sebuah lukisan wajah Jisoo, dan Jisoo sangat senang dengan lukisan pemberian Yongho itu. Malamnya tiba-tiba Jisoo mendapatkan telepon dari seorang sopir taksi, yang ternyata ibu Jisoo sedang mabuk berat dan tidak bisa pulang. Jisoo pun segera pergi untuk menjemput ibunya. Tak lama kemudian Jo Hyuk tak sengaja lewat dan melihat Jisoo dan ibunya yang sedang mabuk. Lalu Jo Hyuk menawarkan tumpangan untuk Jisoo dan ibunya. Jisoo pun menolak, tapi Jo Hyuk mengatakan bahwa ia adalah ayah dari Yongho. Mengetahui hal itu, Jisoo menerima tawaran Jo Hyuk.
Di dalam mobil, Jo-hyuk bercerita tentang lukisan Young-ho yang terpasang di dashboard mobilnya. Jisoo seketika teringat hal buruk yang terjadi di masa lalu. Ia menatap wajah Jo-hyuk dan teringat kembali ketika dirinya masih kecil di mana seorang dibunuh di hadapannya. Jisoo mulai menyadari jika ayah Young-ho adalah seorang pembunuh. Esoknya Jisoo bercerita kepada Young-ho jika semalam ayahnya telah mengantarkannya pulang. Jisoo menanyakan lukisan yang ada di mobil milik ayahnya. Lalu Young-ho menunjukkan semua lukisannya kepada Jisoo. Jisoo meminta kepada Young-ho untuk membawa pulang lukisan-lukisan tersebut. Setelah di rumah, Jisoo melihat lukisan-lukisan itu dan kembali teringat di mana ia disekap di dalam mobil oleh seorang pembunuh. Jisoo semakin yakin bahwa Jo-hyuk adalah pembunuh yang dijumpainya waktu itu dan juga hampir membunuhnya. Tapi untung saja ada seorang yang mengetahuinya dan berhasil menyelamatkan nyawa Jisoo. Jisoo sangat trauma akan ingatan masa lalunya itu. Malam harinya Young-ho mengirim sebuah pesan ke Jisoo untuk menemuinya di bawah jembatan seperti biasa. Tak disangka ternyata Young-ho sedang dibully oleh Choi dan teman-temannya di bawah jembatan itu. Mereka menyuruh Young-ho dan Jisoo untuk berciuman. Karena tidak mau, Young-ho ditendang bahkan diancam menggunakan pisau. Jisoo mengatakan jika Choi adalah pecundang, ia pun menantang Choi untuk menikamnya dengan pisau itu. Namun Choi malah menghajar Jisoo. Hal itu membuat Young-ho menjadi kesal. Ia tiba-tiba mengambil pisau dan melukai muka Choi. Choi yang ketakutan lalu pergi bersama teman-temannya. Young-ho yang khilaf langsung membuang pisau tersebut. Lalu ia mendekati Jisoo yang kaget saat melihat kelakuannya itu. Tapi Jisoo menjauh dan memilih pergi untuk meninggalkan Young-ho. Esok harinya ayah Choi dan wali kelas mendatangi kediaman Jo-hyuk. Ia mengadu jika Young-ho telah melukai anaknya. Ayah Choi yang marah berkata bahwa Jo-hyuk lah yang telah mengajarinya. Bu guru juga memberikan bukti pisau yang telah digunakan oleh Young-ho. Namun keberadaan pisau itu membuat Jo-hyuk ingat siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia mencoba untuk melupakan hal tersebut. Saat Young-ho pulang, Jo-hyuk langsung marah kepada anaknya itu. Young-ho menjelaskan jika Choi menjahilinya terlebih dahulu. Tapi Jo-hyuk menduga jika penyebabnya dari masalah itu adalah kehadiran Jisoo. Setelah itu, Jo-hyuk mengambil rantai di bawah jembatan yang sebelumnya digunakan oleh Young-ho untuk membantu Jisoo menuruni jembatan. Kemudian ia mendatangi rumah Jisoo untuk bertemu dengan orang tua Jisoo. Namun ia sendirian dan orang tuanya tidak sedang di rumah. Jisoo yang melihat dari jendela merasa ketakutan. Lalu ia mengambil pisau dapur dan mencoba menghampiri Jo-hyuk. Mengetahui jika orang tua Jisoo tidak ada di rumah, Jo-hyuk kemudian memutuskan untuk pergi. Namun rupanya Jo-hyuk belum pergi dan mengagetkan Jisoo hingga membuat pisaunya terjatuh. Jo-hyuk mulai menyadari jika Jisoo adalah anak yang ingin dia bunuh dulu. Jisoo yang ketakutan mencoba menelepon pamannya, namun tak ada jawaban sama sekali. Lalu tiba-tiba ada telepon masuk dan rupanya itu adalah Young-ho. Young-ho lalu mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Namun Jisoo malah menjawab, tanya saja pada ayahmu sendiri. Perkataan Jisoo membuat Young-ho menjadi sangat kebingungan. Lalu Jo-hyuk masuk ke dalam kamar Young-ho. Ia melihat lukisan-lukisan Young-ho di meja belajar dan setelah itu ia pun pergi. Jo-hyuk teringat kembali identitasnya yang dulu sebagai seorang pembunuh. Ia yang selama ini berusaha menyembunyikan jati dirinya, akhirnya diketahui oleh anak yang berhasil lolos darinya. Jo-hyuk kemudian pergi keluar. Sementara itu Young-ho melihat anjing putih di kandang yang sudah mati ditusuk oleh pisau. Young-ho lalu mencari tahu tentang sosok asli ayahnya ini. Ia menemukan sebuah foto ibunya dan mendapati pisau di laci ayahnya tersebut. Malam harinya Young-ho diam-diam mengintip ayahnya yang sedang mencuci pisau yang berlumuran darah. Merasa diintai, Jo-hyuk pun menutup pintu dari sana. Young-ho merasa ada yang dirahasiakan dari gerak-gerik ayahnya. Pada malam harinya ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkan, Jo-hyuk membunuh 2 orang yang berada di pantai. Dan Young-ho ternyata berada di dalam bak mobil itu untuk mengikuti ayahnya. Dan ia tak sengaja melihat aksi ayahnya tersebut. Young-ho sangat kaget, ia tidak menyangka bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Young-ho kemudian berlari sambil menangis ketakutan. Young-ho menghubungi Jisoo, ia mempertanyakan apakah ayahnya selama ini mencoba membunuh Jisoo. Young-ho tidak tahu lagi harus berpikir apa tentang ayahnya. Kembali ke Jo-hyuk, terlihat berbicara sendiri dalam mobil seperti orang yang tidak waras. Sementara itu Young-ho terus menangis karena satu-satunya keluarga yang ia punya adalah seorang pembunuh.
Setelah kejadian itu, Yongho ternyata tidak pulang ke rumah. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo sambil terus berusaha meminta maaf kepada Jisoo. Esoknya, Yongho terlihat tidak masuk ke sekolah. Tapi di luar jam kelas, ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Ibu guru menanyakan alasan Yongho tidak masuk sekolah. Tapi Yongho malah balik bertanya, apakah seseorang bisa berubah menjadi lebih baik? Yang tentu saja dijawab bisa oleh ibu guru. Ibu guru lalu menjelaskan, jika sikap anak biasanya akan serupa dengan orang tuanya. Mendengar penjelasan itu membuat Yongho jadi semakin sakit hati. Ibu guru pun menjadi bingung dengan pertanyaan Yongho. Yongho kemudian langsung pergi beranjak meninggalkan ibu guru tersebut. Malam pun tiba. Saat sedang makan malam bersama, Yongho bertanya tentang anjing putih yang tidak bernyawa di kandang. Setelah itu ia juga bertanya bagaimana ibunya bisa meninggal. Ayahnya hanya diam dan tidak bisa menjawab. Karena pertanyaannya tidak digubris, Yongho langsung beranjak pergi. Ayahnya mengatakan jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan. Tapi kini Yongho tahu jika ayahnya telah berbohong. Yongho menggaruk tangannya hingga berdarah. Ia benci karena memiliki darah keturunan pembunuh. Esoknya di sekolah terlihat anak buah Choi memfoto Jisoo saat jam istirahat. Tak disangka Yongho datang tiba-tiba dan langsung menghajarnya. Choi yang juga ada di sana meminta Yongho untuk berhenti, tapi Yongho tidak takut lagi. Dan ia mendekati Choi, perkelahian pun terjadi. Perkelahian itu pun diketahui oleh ibu guru dan Yongho pun pergi. Pulang sekolah, Jisoo melihat lukisan Yongho yang disobek di bawah jembatan. Ia mencoba menelepon Yongho tapi tidak ada jawaban. Tapi rupanya Jo-hyuk sudah mengintainya dari mobil. Tiba-tiba datang Yongho dan menahan mobil ayahnya. Ia lalu mengambil lukisan di dalam mobil dan menginjak-injaknya. Hal itu membuat Jo-hyuk meneteskan air mata karena anaknya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Malam harinya Yongho mengambil pisau di laci ayahnya dan berencana untuk membunuh ayahnya sendiri. Sang ayah rupanya mengetahui hal itu, tapi Yongho tiba-tiba mengurungkan niatnya. Jo-hyuk pun tidak bisa menahan kesedihannya. Terlihat Yongho kembali melukai dirinya sendiri. Ia masih teringat perkataan gurunya tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Ia takut jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya. Di sisi lain, Jo-hyuk terlihat berbicara sendiri. Ia berhalusinasi ada seorang di ruangan itu, dan bayangan itu tak lain adalah istrinya sendiri. Jo-hyuk terus teringat masa lalu, di mana saat ia tak sengaja memergoki istrinya yang sedang selingkuh. Karena sakit hati, Jo-hyuk pun membunuhnya. Ia merasa terus dibisiki oleh istrinya. Lalu Jo-hyuk menusuk genang telinganya hingga ia tak bisa mendengar bisikan lagi dari istrinya. Esok harinya ibu guru ditemani Jisoo menjenguk rumah Yongho untuk bertemu dengan ayahnya. Ibu guru ingin menanyakan kabar Yongho yang tidak pernah masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Tetapi sang ayah malah mengusir mereka dengan sapu. Ibu guru pun pergi dan masih mencari keberadaan Yongho. Ternyata Yongho bersembunyi di dalam rumah dan tidak mau keluar. Mereka menganggap jika Yongho tidak ada di rumah dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Ibu guru dan Jisoo kemudian berpisah, namun setelah selang beberapa menit Jisoo melihat Yongho yang sedang berlari. Ia pun segera mengikutinya. Ternyata Yongho mengejar dan menemui ibu gurunya. Ketika ditanya oleh gurunya, tiba-tiba Yongho mengambil pisau dari balik badannya. Tanpa kita tahu, ternyata Yongho melukai leher ibu guru dan tidak sadarkan diri. Yongho berkata jika gurunya adalah orang yang baik dan Yongho juga ingin menjadi orang yang baik juga. Ia segera meminum darah ibu guru tersebut agar menjadi orang baik. Beruntung Jisoo segera datang dan mencoba menghentikan Yongho. Jisoo bertanya mengapa Yongho melakukan semua ini. Tak lama kemudian Jo-hyuk datang dan melihat keramaian yang terjadi. Jo-hyuk mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu Yongho dan Jisoo berhasil kabur dan berlari bersama. Yongho berniat meninggalkan desa itu dan Jisoo juga ingin ikut pergi bersamanya. Jo-hyuk pun mencari keberadaan Yongho. Tak lama setelah itu Jo-hyuk berhasil menemukan mereka berdua di dekat sungai. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Mereka berlari ke dalam hutan hingga akhirnya mereka terperangkap oleh Jo-hyuk. Lalu ia malah menghajar anaknya sendiri. Sebab sebelumnya ia sudah menyuruh Yongho untuk tetap diam dan tidak perlu melakukan apa-apa. Jo-hyuk lalu memutuskan untuk membunuh Jisoo karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Yongho berhasil bangkit dan mengambil pisau yang terjatuh. Yongho langsung menikam perut ayahnya sendiri tanpa ragu. Yongho kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya yang membunuh ibunya?
Jo-hyuk hanya bisa menganggukkan kepala dan menahan rasa sakit. Ia menyuruh Yong-ho untuk menusukkan pisaunya lebih dalam lagi. Yong-ho pun hanya bisa menangis. Kini ayahnya telah tiada di tangannya sendiri dan tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Yong-ho dan Jisoo sedang berjalan di tengah hujan salju yang turun. Dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwa sebaik-baiknya kita menyembunyikan keburukan kita pasti akan terbongkar oleh waktu, entah itu oleh sesama manusia ataupun yang di atas sana. Oke, sehat-sehat semua. Jangan lupa makan, jangan lupa subrek dan loncengnya. Sampai jumpa di next video.